kasus LGBT tidak banyak terjadi di pondok pesantren. Ini judulnya, judul babnya. Jadi kasus LGBT tidak banyak terjadi di pondok pesantren dan hati-hati dengan propaganda. Ini salah satu propaganda untuk melariskan LGBT. Jadi mereka itu mengatakan di pondok, mereka diberitakan gitu ya, di pondok pesantren banyak LGBT. Dan entah kenapa kalau ada LGBT di pondok pesantren, itu media-media besar langsung mencuatkan. Seolah-olah pengen membenarkan bahwasanya LGBT itu di pondok pesantren banyak, dan ternyata orang-orang yang dekat dengan agama, dengan ini, ternyata mereka LGBT juga. Seolah-olah pengen melegalkan, berarti LGBT itu wajar, normal. Orang yang dekat sama Tuhan aja LGBT. Nah, ini salah satu propaganda. Kita kaum muslimin jangan termakan. Tidak benar kalau kita bilang di pondok pesantren banyak LGBT. Ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena yang pertama nanti mereka akan melegalkan propaganda mereka. Yang kedua, menimbulkan ketakutan kepada kaum muslimin, nggak mau memondokkan anaknya. Padahal di zaman ini sebaik-baik pendidikan di pondok pesantren. Di zaman ini, zaman sosmed, makanya adik-adik alhamdulillah di pondok pesantren. Bersyukur. Ya. Karena di zaman ini, di zaman sosmed, di zaman terdistraksi, ya, gurunya yang ngajarkan terdistraksi dengan TikTok, terdistraksi, tahu paham ya? Terdistraksi itu ya kehilangan fokus, arah, dan konsentrasi. Gurunya fokus dengan dengan TikTok, dengan HP, mau ngajar buka TikTok dulu, buka Instagram dulu, ya. Murid-muridnya apalagi, ya. Kemudian tidak disaring, ya. Masih SD udah pacaran, sudah nembak, ya, sudah pergaulan bebas, SMP keluar malam udah wajar, terpengaruh media-media. Makanya bersyukur pendidikan terbaik pondok. Dan ketika ada kasus LGBT di suatu pondok, oknum kemudian di blow up oleh media-media besar, mulai orang tua takut ke pondok. Berarti sudah menang propaganda mereka. Kalau kita ikut menyebarkan berita di pondok banyak LGBT, kita udah bantu mereka, berarti tidak benar. Orang tua mulai banyak takut, saya takut ini nggak benar. Dan kalaupun ada di pondok pesantren itu cuma 1-2 oknum, nggak bisa kita bilang banyak pondok pesantren, itu jangan. Sekali lagi jangan sebarkan, maka ini akan menjadi propaganda mereka. Jadi nggak benar. Memang ada. Tapi semua yang seperti itu ada. Barak tentara pun ada, polisi, TNI ada, oknum semua ada. Yang curhat ke saya, yang cerita ada, oknum, polisi, semua ada, hakim semua ada, ya, artis semua ada, ya, ustadz pun ada. Tapi apakah kita generalisir? Enggak. Makanya tidak boleh kita generalisir di pondok pesantren banyak LGBT, ini enggak benar. Cara halus. Ya, kemudian cara pencegahan LGBT dalam Islam ada, ini pembahasan yang panjang, waktu kita singkat ya. Dalam Islam ada, ini pembahasan mungkin kita bahas nanti sore mungkin. Kita bahas nanti sore ya. Bagaimana pencegahan LGBT yang panjang lebar ya. Ringkasnya di sini saya sampaikan satu hadis. Yaitu satu hadis pencegahan LGBT, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Ini hadis panjang penjelasannya. Ada faedah-faedah bagaimana mencegah seorang LGBT. Salah satunya adalah potongan hadis wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Ketika usia 10 tahun, sedangkan usia 7 tahun mulai dilatih. Ketika usia 10 tahun, maka kita pisahkan tempat tidurnya. Ini aturan Islam. Mencegah kelainan orientasi seksual. Nah, sehingga wafarriqu bainahum fil madaji, yaitu artinya pertama, madaji itu tempat tidur. Maka kalau 10 tahun itu batas. 10 tahun batas harus dipisah. Dipisah laki-laki perempuan. Makanya SD itu umur 10 tahun ya, biasanya kelas 3 itu sudah harus dipisah. Dipisah kelas laki-laki, kelas perempuan. Kemudian kalau punya anak-anak, laki-laki perempuan dipisah kamarnya. Kemudian ketika satu kamar pun, maka satu ranjang satu. Itu saroh dari penjelasan hadis wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Satu anak satu. Satu anak satu. Satu kasur satu. Misalnya ini kamar laki-laki, kita punya anak laki-laki 3. Mereka tidur satu kamar, satu kasur satu. Ini cara Islam mencegah LGBT. Kalau tidak bisa, misalnya nggak punya ini, maka kita edukasi ke anak-anak, tidurnya satu kasur, tapi pas tidur itu dipisahkan dengan bantal guling. Kita edukasi. Walaupun nanti dia tidurnya goyang-goyang, tapi minimal kita edukasi, nak, cara tidur yang benar begini. Dalam Islam.
Penjelasan hadis farriqu bainahum fil madaji. Ini kasur gede, kalau sini ini batal guling, batal guling. Itu mencegah LGBT.